Selamat malam pemirsa JNS TV. Kali ini JNS TV bertemu dengan salah seorang dalang yang saat itu cukup terkenal dengan gaya permainan dalangnya yang cukup kocak sekali. Lantaran dampak dari adanya COVID-19, otomatis pakliran atau pedalangannya juga terkena imbasnya. Dari dampak tersebut, akhirnya Pak Dalang ini membuka usaha dengan membuka angkringan atau wedangan. Pak Dalang, ya, kalau boleh tahu nama sampean lengkapnya siapa Pak Dalang? Nama saya, nama KTP Suparman, kemudian nama untuk ngepopnya Jeliteng Suparman. Nggih. Ya. Sebagai dalang apa itu? Wayang kampung sebelah. Nggih. Terkenalnya, tapi saya juga wayang klasik juga dalang. Berangkatnya? Berangkatnya dari wayang klasik, sejak kecil saya sudah dalang wayang Purwo ya. Itu ketika pementasan Pak Dalang Jeliteng itu muncul di berbagai TV, ya. Itu sekitar tahun berapa itu Pak Dalang? Tahun 2014 saya dikontrak oleh stasiun TV nasional 36 episode yang disiarkan secara penuh 1 tahun setiap malam Sabtu dan setiap malam Minggu dan malam Senin, waktu itu sepanjang tahun 2014. Iya. Iya. Terus itu sampai setelah tidak ada kontrak dari sana, kegiatan Pak Dalang apa itu? Ya biasa, saya melayani panggilan dari publik dalam berbagai hajatan. Jadi ya seperti wayang yang lain, saya juga pentas saya di lingkungan publik, berbagai macam keperluan, dari kampung sampai kampus, dari gang-gang sampai hotel berbintang, itu semua sudah saya alami. Jawa sampai luar Jawa ya. Kalau Pak Dalang sendiri alumninya dari mana itu? Saya SMK-nya dari SMKI ya, atau dulu konservatori atau SMK 8 sekarang, kemudian melanjutkan di Sastra Jawa UNS. Angkatan tahun 86. Terus mulai aktif mendalang di depan umum atau di publik itu tahun berapa itu? Saya sejak kecil sudah naik pentas di hadapan publik walaupun tahap belajar ya. Artinya sejak kecil, sejak kelas 5 SD saya sudah tampil di panggung. Tahap belajar, saya belajar sama paman saya dalang, kakek saya juga dalang, tapi orang tua saya malah enggak. Nah kemudian saya melanjutkan di SMKI dan lanjut ke sastra daerah dan saya kembangkan sendiri ya. Berarti sampai saat ini udah berapa tahun, udah berapa lama nggih? Kalau dihitung ya katakanlah dikurangi katakanlah 10 tahun ya, berarti sudah hampir 40 tahun saya mendalang. Usianya Pak Dalang itu berapa tuh? Sekarang udah 54. 54, berarti dari usia 14 tahun ya udah mendalang ya? Ya artinya kalau kelas 5 SD sebenarnya usia 12. Dari 12 tahun. 12 tahun ya. Terus tanda kutip berhenti karena adanya dampak pandemi yang 1,5 tahun itu 2019 kemarin itu ya? Iya, ketika dinyatakan negara menyatakan darurat pandemi kan seluruh kegiatan sosial budaya dihentikan. Dengan begitu otomatis seluruh kegiatan kesenian dalam bentuk apapun ya sudah boleh dibilang ya mati, mandek. Karena pada dasarnya eksistensi kesenian itu ya di hajatan masyarakat itu, kesenian apapun. Terus imbasnya salah satunya ekonomi juga nih. Otomatis karena kemudian saat ini ya berbeda dengan kurun waktu sekian waktu yang lalu. Kalau di masa lalu namanya kesenian itu kan samben kan. Artinya bahwa dalang, seniman apapun itu semua adalah semua punya tanah, semua petani. Tapi berikutnya ketika sudah perubahan zaman, kesenian menjadi salah satu profesi utama. Nah kemudian banyak yang memanfaatkan dunia kesenian sebagai profesi, termasuk salah satunya saya. Jadi ketika pasar atau ruang kegiatan kesenian itu ditutup, ya sudah artinya profesinya mandek. Dengan demikian juga income, sumber pendapatan, sumber kehidupan juga mandek.
Terus akhirnya sampai alternatifnya apa untuk bagaimanapun juga dapur tetap ngebul. Ya itulah tadi, maka kemudian mau nggak mau saya harus mencari jalan keluar untuk tetap menyambung nyawa ya, saya bukan hanya nyawa saya sendiri, nyawa anak istri, karena toh juga negara juga tidak berperan begitu signifikan. Terbukti juga saya artinya pernah mendapat bantuan aja sekali sembako hanya senilai 200.000. Bayangkan kalau sembako 200.000 saya makan selama 1,5 tahun, apa cukup? Nah, kan begitu. Nah itu artinya memang negara tidak hadir di dalam derita rakyat ini. Nah, karena elitisnya lebih banyak sibuk pada urusan kepentingan politik jangka pendek mereka sendiri. Nah itulah, maka mau nggak mau rakyat, terutama para keseniman seperti saya, mau nggak mau harus banting setir mencari jalan keluar masing-masing bagaimana untuk menyambung hidup. Ya. Salah satunya sampean ambil alternatif membuat angkringan atau wedangan ini ya. Iya, saya membuat angkringan atau wedangan pring tunggak semi ini, di mana agar ada daya tarik. Di sini juga saya kasih wifi, ada karaoke, ya supaya orang bisa bersenang-senang. Apalagi saat ini sebenarnya, dan kemudian juga menu yang saya sajikan adalah menu-menu herbal, nikmat diminum, tetapi juga ada fungsi herbal, fungsi mendukung imunitas tubuh ya. Jadi saya pun mencari menu ini juga saya melakukan riset, walaupun risetnya melalui YouTube. Saya pelajari berbagai resep resep minuman. Itu ada 2 resep minuman yang dari luar negeri, yang kemudian di sini saya kasih nama sendiri. Apa itu? Itu misalnya Candi Ayu, itu susu, kunir, jahe dan sebagainya, dan kemudian udan mas antara jahe, kunir, kemudian ada lemon, kemudian ada nanas. Itu sebenarnya minuman dari Tamil India, dan Candi Ayu tadi juga minuman dari Tamil India. Saya adopsi, saya kasih nama sendiri Candi Ayu dan udan mas. Kemudian jahe, kencur, jeruk dan serai saya kasih nama Jancuks. Nah itu kalau itu memang lokal sini. Kemudian sapu jagat itu yang lebih lengkap lagi, karena itu ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis, ada kayu secang. Nah itu resep lokal. Saya karena agak lengkap bahannya, saya kasih nama sapu jagat. Dan yang di sini cukup populer 2 itu, sapu jagat sama Jancuks itu. Sapu jagat dan minuman jancuk tadi ya. Iya. Yang cukup populer 2 nama itu Ji. Iya, Jancuks dan sapu jagat ini sangat populer di sini, penggemarnya banyak sekali. Ya. Kelebihannya apa itu Pak Dalang? Kelebihannya itu untuk imunitas dan stamina, terutama ya sapu jagat itu ibaratnya itu juga bisa sekaligus sebagai obat kuat gitu kan. Oh, Strong, yang ya. obat kuat yang apa? Yang stroke tadi yang jenis apa itu? Yang jenis sapu jagat. Oh, yang jenis sapu jagat. Iya. Kalau yang jancuk Yang jancuk hampir sama. Itu kalau itu lebih ke imunitas. Jadi yang jancuk ini jahe, kunir, serai ini kan lebih bagaimana itu menangkal virus maupun bakteri yang kontra dengan keperluan kesehatan tubuh. Jadi memang saya berdasarkan juga, saya riset juga dari penelitian atau tulisan-tulisan dari para ahli herbal maupun ahli farmasi. Dan banyak di YouTube atau di internet kita, bagaimana orang luar negeri ternyata semasa Covid ini mereka banyak sekali yang lari kepada minuman-minuman herbal. Bahkan orang-orang dari farmasi, para dokter, para ahli kesehatan luar negeri ternyata untuk diri pribadi mereka dan keluarga itu ternyata justru menggunakan minuman-minuman herbal. Justru mereka tidak menggunakan produk-produk farmasi. Itu anehnya di situ. Maka saya, ini aneh. Justru itu luar negeri, dan itu informasi itu bisa kita dapatkan banyak melalui YouTube. Ya. kalau ini jenis minuman apa ini Pak Dalang? Nah itu yang Jancuks ya. Ini yang jahe, Jancuks, kencur, ya? jeruk sama serai. Ya, jeruk nipis. Terus kalau masalah menu makanan, Menu makanan ya seperti makanan angkringan pada umumnya, ada jadah, ada gorengan, ada bacem, ada jadah, ada nasi, ada bacem. ada nasi kucing, nasi sayur, saya tambah soto. Ya. Itu mulai kapan itu Pak Dalang? Bukanya mulai kapan? Saya mulai bulan November tahun 2020, mulai buka 10 November 2020.
jadi pahlawan. Ini pahlawan untuk keluarga nih ya. Pak? Ini pahlawan untuk keluarga. Terus gimana dengan harga-harganya, masalah harganya terjangkau nggak Pak Dalang? Ya harga terbukti banyak yang datang berarti satu terjangkau. Nggih. Dan kedua ya memang mereka kecenderungan datang ke sini merasa happy gitu. Jadi merasa mungkin akhirnya pulang jadi bugar. Semula lesu datang ke sini bisa minum minuman yang nikmat sambil nyanyi-nyanyi, akhirnya happy. Dan kata kuncinya untuk meningkatkan imunitas itu kan happy. Bagaimana psikologi kita ini tenang, low frekuensi istilah katanya. Supaya kita low frekuensi ya harus banyak kegembiraan. Kita tidak boleh terlalu panik, terlalu istilahnya jangan sampai kita menderita psikosomatik. Nah, istilahnya di situ. Ya. Kalau angkringan Pring Tunggak Semi itu alamat lengkapnya di mana itu Pak Dalang? Itu di Sanggar Wayang Kampung sebelah, Siwal RT 5 RW 2 Bagi Sukoharjo. Kalau masalah ini Pak Dalang, sampai mensikapi adanya PPKM ini gimana? Ya, PPKM ini sebenarnya perlu, dan bahkan sebenarnya kalau melihat gejala dari COVID yang sedemikian varian Delta ini, seharusnya bukan hanya PPKM, lockdown. Kami persoalannya pemerintah setengah hati di dalam menyusun kebijakan. Sehingga mengambil langkah PPKM ini sebenarnya ini kecerdikan pemerintah dalam rangka lari dari tanggung jawab untuk memenuhi bunyi undang-undang kekarantinaan kesehatan, di mana ketika orang dilarang keluar rumah itu pemerintah wajib menyediakan kebutuhan dasar, bukan hanya manusia bahkan binatang. Itu bunyi undang-undang yang harus dijalani. Maka kemudian bermanuverlah dengan membuat sebutan lain supaya pemerintah lari dari tanggung jawab. Saya berani ngomong itu untuk mencukupi kebutuhan dasar rakyat. Kalau sekedar menghimbau melarang gampang, siapa saja bisa melarang. Saya bisa melarang siapapun, jangan keluar rumah. Persoalannya ketika orang tidak keluar rumah, apalagi masyarakat kita banyak yang ekonominya pas-pasan, bekerja sehari dimakan satu hari. Ketika dia tidak bisa keluar rumah 1 minggu, berarti harus 2 minggu, berarti harus puasa 2 minggu. Siapa yang harus menanggung? Nah disitulah ini, maka kemudian ada undang-undang kekarantinaan kesehatan. Itu yang mestinya dipakai oleh pemerintah, bukan kemudian dimanipulasi sedemikian rupa, dibikinkan undang-undang terbaru dari mulai Perpu dan sebagainya sampai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020. Itu kan akal-akalan saja. Sampai ada kekebalan ketika orang melakukan pelanggaran ketika itu dalam rangka kebijakan penanganan COVID. Ini kan nggak lucu, tidak bisa dipidanakan. Ini hukum macam apa kayak begini? Itu ya. Berarti artinya dengan adanya PPKM Mikro ini secara tidak langsung Pak Dalang setuju nih? Secara konsep setuju, tetapi secara kebijakan ini tidak adil, titik. Karena apa? Buktinya lagi apa? Pasar ditutup, mal ditutup, pekerjaan profesi ditutup. Tapi mengapa pekerjaan konstruksi jalan terus? Gitu. Ya kan? Apa karena konstruksi ATM-nya para pejabat dan politisi? Oh Maka gitu ada. dilanjutkan. Nah, ini kan nggak adil. Kalau mau tutup semua, apalagi belakangan muncul kabar ada 20 TKA Cina datang. Sementara orang-orang dalam negeri lockdown, tidak boleh kemana-mana. Sementara pintu masuk orang luar negeri yang pembawa virus malah justru dibuka sedemikian rupa. Ini maksudnya apa pemerintah ini? Ini sudah menyakiti hati rakyat kayak begini. Ya. Ya, terima kasih Pak Dalang. Terima kasih kembali. Iya. Angkringan Pring Tunggak Semi. Angkringan Pring Tunggak Semi ini juga ada karaoke dan wifi, buka dari jam 17 hingga jam 11. Positif drinking sebagai menu andalan, menu istimewa, menu populernya yaitu wedang jancuk, jahe, kencur, jeruk, serai. Nah, di samping itu di angkringan
pring tunggak semi yang ownernya juga dalang. Beliau adalah Ki Jeliteng Suparman, ternyata juga melayani terapi penyembuhan gratis dari berbagai aneka sakit. Masalah prokes 19 pastinya sangat dipenuhi oleh angkringan tunggak semi ini, baik itu masalah yang mulai pertama kali masuk lokasi angkringan sudah disediakan semacam alat untuk cuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Social distancing ataupun physical distancingnya terjaga. Masalah menu unik, wedang herbal, jancuk, sapu jagat, udan mas, candi ayu. Prosentasenya dari berbagai menu minuman ini, dari yang bernama jancuk ini tepat sekali dikonsumsi oleh mereka kaum pria. Konon bisa menjadikan stamina plus, artinya stamina semakin tambah kuat untuk melawan COVID-19 ini, juga menghadapi suasana rumah tangga. Sehat dan fresh semuanya. Untuk masalah kulinernya sama sekali tidak menggunakan dengan kompor listrik, melainkan menggunakan dengan arang kayu. Demikian JNS TV melaporkan dari angkringan pring tunggak semi.